sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali fi hadzal kitab suci. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahil fattahil jawad al-mu'ini 'ala at-tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi salatan wa salaman afuzu bihima yawmal ma'ad. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segenap jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Ashiratus Syafi'iyah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali melanjutkan pengajian kitab Fathul Mu'in. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih pada sifat-sifat sholat, baik terkait dengan rukun-rukun maupun sunnah-sunnah dalam sholat yang memang menjadi amalan kita sehari-hari. Saya yakin sholat itu sudah menjadi amalan kita sehari-hari karena memang itu adalah kewajiban kita. Rasa-rasanya kalau kita nggak sholat itu ada yang kurang. Betul apa betul? Karena itu udah jadi amalan kita sehari-hari. Pembahasan terakhir kita kemarin saat kita duduk di antara dua sujud, maka disunnahkan kita membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Imam Ghazali kemudian menambahkan wa'fu anni. Kalau di Fathul Mu'in di sini sampai wa'afini, Imam Ghazali kemudian menambahkan wa'fu anni. Ada Imam Mutawalli menambahkan lagi wa'afini wa'fu anni rabbi habli qalban taqiyan naqiyan minasyirki la kafiran wala syaqiyan. Itu kalau mau agak panjang. Dan sudah sampai segitu aja karena tidak boleh panjang-panjang. Sebagaimana kita tahu bahwa duduk dan juga i'tidal, duduk di antara dua sujud dan juga i'tidal, ini adalah dua rukun qasir atau dua rukun pendek yang tidak boleh berlama-lama kita di dalamnya. Lama-lama, kelamaan kita i'tidal, batal sholat kita. Kelamaan kita duduk di antara dua sujud, batal sholat kita. Tidak boleh duduk di antara dua sujud itu lebih panjang atau lebih lama dari tahiyat minimal. Tahiyat minimal itu tasyahud minimal at-tahiyyatu lillah salamun alaika ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu segitu. Kalau lebih panjang dari itu batal salat kita karena duduk di antara dua sujud ini termasuk rukun qasir, sebagaimana i'tidal juga termasuk rukun qasir pendek. Gak boleh berlama-lama kita dalamnya. Doa yang kita selalu baca, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ini dosa yang sangat bagus. Ya Allah, Rabbighfirli, ampuni kami. Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, warhamni, dan juga sayangi aku, rahmati aku, wajburni, dan juga tamballah aku. Yang dimaksud dengan tambal ini, kalau ada musibah
itu menjadi penambal atau menjadi penyempurna. Kalau Allah menimpakan kita bala, kalau Allah menimpakan kita kesulitan, maka mudah-mudahan itu jadi penyempurna atas semua kekurangan-kekurangan kita. Boleh juga wajburni ini tambahlah aku, maksudnya amalan-amalanku yang kurang, ibadah-ibadahku yang masih kurang sempurna, semoga engkau tambah ya Allah. Wajburni warfa'ni, angkatlah derajatku, warzuqni, berikan aku karuniamu. Warzuqni di sini adalah semua karunia Allah, baik karunia yang bentuknya pemberian di dunia maupun di akhirat. Wahdini wa'afini wa'afani, tunjukkanlah aku dan juga wa'afini, berikanlah aku selamat. Selamat di sini artinya bukan selamat kawan kita, tapi ya bagus juga kalau di mana-mana kita selamat ya. Wa'afini di sini afiat, keselamatan. Kalau kita diberikan keselamatan oleh Allah, itu adalah yang paling utama. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Wa'afini wa'afani, dan juga berikanlah ampunan kepadaku. Ini doa duduk di antara dua sujud. Memang sebagaimana arti sholat secara lugatan atau secara harfiah, sholat itu artinya adalah ad-du'a. Maka di dalam sholat banyak sekali doa-doa, termasuk Fatihah itu doa. Dalamnya ada ihdinas siratal mustaqim, doa tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Termasuk di dalam duduk di antara dua sujud, doa semua ini. Kita yang sudah Allah takdirkan untuk bisa berdoa, maka Allah takdirkan untuk Allah jawab. Kita yang sudah Allah gampangin untuk bisa angkat tangan dan berdoa, maka takdir kita adalah orang yang pasti akan Allah kabulkan doa kita. Kalau Allah sudah mentakdirkan kita untuk bisa berdoa, berarti Allah mentakdirkan kita untuk dijawab doa-doa kita. Tinggal waktunya aja saudara, kapan waktunya doa-doa kita dijawab. Mungkin sebulan lagi, atau mungkin 2 bulan lagi, atau mungkin setahun lagi, setahun 2 tahun lagi, atau mungkin dikabulkan atau diijabah nanti di akhirat. Ini keyakinan kita bahwa kalau sudah Allah gampangin kita sholat, Allah permudah langkah kita buat sholat, Allah permudah upaya kita untuk melakukan ibadah, itu berarti Allah sudah takdirkan bahwa kita menjadi orang-orang baik. Demikian juga semua amalan-amalan, tidak hanya sholat. Nah, kembali kepada pembahasan sholat di sini. Setelah doa duduk di antara dua sujud yang kita kenal, disunnahkan kita membaca doa tersebut dalam duduk di antara dua sujud. Nah, kemudian rukun berikutnya atau kesunnatan berikutnya dalam sholat, bukan hanya duduk di antara dua sujud, bukan hanya bacaan duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni, berikut ini juga termasuk kesunnatan dalam sholat. Faqala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa sunnah jalsatu istirahatin, dan disunnahkan jalsatu istirahatin, duduk istirahat, bi qadril julusi baina sajdataini, seukuran lamanya duduk di antara dua sujud, tibai, karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau fi naflin, meskipun di dalam salat sunat. Wa in tarakahal imamu, meskipun meninggalkan akan istirahat siapa al imamu imam, khilafan li syaikhina, khilafan halnya berbeda li syaikhina dengan guru kami, yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Termasuk kesunnatan salat adalah duduk istirahat. Duduk istirahah atau jalsatu istirahah. Duduk istirahat ini disunnahkan untuk kita yang mau berdiri. Nanti ada lanjutannya. Ini juga disunnahkan lil ittiba. Dasarnya adalah karena mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun imam enggak duduk istirahat, maka kita disunnahkan duduk istirahat. Nanti kita coba contohkan prakteknya. Kita coba praktekkan. Meskipun imam tidak duduk istirahat, kita tetap disunnahkan jalsatu istirahah. Ini menurut musannif pengarang Fathul Mu'in. Namun menurut guru beliau Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau imam tidak duduk istirahat, kita nggak usah duduk istirahat. Itu menurut gurunya. Kalau perbedaan antara murid dan guru biasa, perbedaan antara
pengarang dengan gurunya di sini yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini juga sudah hal yang biasa. Duduk istirahat ini liqiyamin ay li ajlihi, yaitu untuk bangun an sujudin, dari sujud li ghairi tilawatin, yang tanpa tilawah atau selain sujud tilawah. Wa yusannu, dan disunnahkan apa i'timadun, berpegangan atau bersandar ala batni kaffaihi, atas bagian dalam kedua telapak tangannya orang yang salat fi qiyamin, ketika kita berdiri, min sujudin, atau ketika sedang berdiri, min sujudin, dari sujud, wa qu'udin, dan juga dari duduk. Ada dua sunnah yang sudah kita baca di sini. Pertama kita bahas jalsatus istirahah atau duduk istirahat. Duduk istirahat itu adalah duduk yang ada pada rakaat yang tanpa tasyahud awal. Salat maghrib, maka rakaat pertamanya disunahkan setelah kita selesai rakaat pertama dari sujud, kita disunahkan untuk duduk istirahat. Kemudian sholat subuh juga demikian. Sholat subuh rakaat pertamanya karena tidak ada tasyahud, maka disunahkan kita saat bangun duduk, namanya duduk istirahat dulu. Sholat isya atau sholat yang 4 rakaat, isya, zuhur, asar, maka rakaat pertama dan rakaat ketiga disunahkan kita duduk, namanya duduk istirahat. Meskipun imam tidak duduk istirahat, kita disunahkan duduk istirahat. Walaupun ada ulama yang mengatakan, diantaranya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan kalau imam tidak duduk istirahat, kita nggak usah duduk istirahat. Bagaimana gambarannya? Gambarannya duduk istirahat itu seperti ini, hadirin. Kita dari sujud kemudian mau bangun, kita dari sujud mau berdiri ke rakaat berikutnya, maka disunahkan untuk duduk istirahat. Rakaat pertama atau kedua isya misalnya, sujud, nah duduknya ini namanya duduk istirahat. Berapa lama duduk istirahat diperbolehkan? Duduk istirahat diperbolehkan selama dia tidak lebih panjang, tidak lebih lama daripada sujud, daripada duduk di antara sujud. Jadi nggak boleh terlalu lama, Bahkan kalau terlalu lama dan kita jadi makmum, ketinggalan sebagian dari Fatihah saja, Fatihah imam, maka itu bisa membatalkan. Imam duduk istirahat, Allah Akbar. Nah, makmumnya ikut duduk istirahat, tapi lama dia di sini, imam sudah mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Luput dia mengikuti imam sebagian Fatihahnya, ini bahkan bisa membatalkan sholatnya si makmum. Walaupun ada ulama yang mengatakan nggak batal, ada sebagian ini perbedaan pendapat. Tapi yang kita pegang di sini bahwa duduk istirahat ini diperbolehkan, tidak boleh terlalu lama, jangan lebih lama dari duduk di antara dua sujud. Bifuli warahmatullahi wabarakatuh misalnya, nggak usah baca apa-apa, duduk aja. Tapi panjangnya atau lamanya nggak boleh lebih lama daripada duduk di antara dua sujud. Namanya duduk istirahat. Allah. Nah, ini namanya duduk istirahat. Duduknya sama seperti duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud awal yang disebut dengan julusul iftirash, disebut dengan duduk iftirash, yang kakinya seperti ini. Kita duduk dengan telapak kaki, punggung telapak kaki kiri itu dijadikan alas, namanya iftirash, duduk istirahat. Nah, kemudian duduk istirahat ini disunahkan selain disunahkan dari sujud. Duduk istirahat ini disunahkan dari sujud, ketika dari sujud kita pengen bangun, kecuali dari sujud tilawah. Kalau dari sujud tilawah tidak disunahkan julusul istirahat. Kalau dari sujud tilawah tidak disunahkan duduk istirahat. Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah itu sujud saat kita membaca atau mendengar ayat sajdah dibacakan dalam sholat. Misalnya dalam sholat ada ayat sajdah, biasanya memang di hari Jumat disunahkan. Hari Jumat subuh, hari Jumat itu disunahkan kita baca ayat-ayat yang ada sajdahnya.
makmumnya bilangin dulu, kalau dibilangin nanti dia takut, merasa ngantuk ya, subuh dia bingung. Wasjud waqtarib Nasfa'am bin nasiyah tinggal pada khawiyah Waliyatunalia salam zabaniyah wasjud waqtarib. Itu ayat saja. Wasjud waqtarib. Allahu Akbar. Allah. Gak usah duduk istirahat. Kalau habis sujud tilawah, gak usah duduk istirahat. Langsung. Allahu Akbar. Sudah selesai, kalau sudah selesai ayat baru Allahu Akbar, baru rukuk. Kalau ayat sajdahnya ada di tengah, lanjutin ayat lagi sampai selesai baru rukuk. Jadi sujud, duduk di antara dua sujud. Duduk istirahat maksudnya. Jalsatul istirahah. Duduk istirahat ini disunahkan ketika kita bangun dari sujud, pengen berdiri, kecuali dari sujud tilawah. Kalau dari sujud tilawah nggak disunahkan duduk istirahat, langsung bangun aja. Nah, kemudian yang sudah kita baca tadi di sana, disunahkan saat kita bangun itu bertopang dengan kedua tangan kita. Bangun dari tasyahud atau bangun dari duduk istirahat, maka disunahkan kita bertopang dengan dua tangan kita. Saya rakaat pertama atau rakaat ketiga Isya. Allah, ini kesunatan pertama. Duduk di antara duduk istirahat, sunnah pertama. Sunatan kedua, sunnah lagi. Sebenarnya saya bangun ini bisa. Allah, bisa deh. Yang masih kuat, masih muda dia, masih kuat, tapi tetap disunahkan seperti ini. Allah, disunahkan kita bertopang dengan dua tangan, meskipun masih muda. Ya, meskipun masih muda, tetap disunahkan ini. Allah. Jadi kalau ada orang begitu, jangan terus boyo amat ya orangnya. Bukan boyo, emang sunnahnya itu saudara. Emang sunnahnya bertopang meskipun masih kuat tetap gitu. Karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah dan itu lebih dekat kepada tawadhu dan tadarruk. Itu lebih dekat kepada kerendahan kita kepada Allah. Kalau bangun merasa bisa Allah, kayak ini malah gitu ya, gompong gagah mau dia. Kalau dia ngerasa bisa kayak gitu, itu justru nggak ada rasa tawadhu atau tadarruknya di hadapan Allah. Nah, Rasulullah itu mengajarkan begini. Takbirnya itu bahwasanya Rasulullah berdiri itu kaqiyamil ajizi. Takbirnya seperti dirinya orang yang lemah. Ada Rasulullah kuat, tapi dirinya seperti dirinya orang yang lemah. Jadi mana? Dirinya lemah. Kenapa lemah? Karena tahu siapa yang sedang kita hadapi, yaitu Allah. Maka di sini sunatan yang berikutnya setelah duduk dan terdua sujud itu adalah bertopang dengan kedua tangan. Ini hukumnya sunnah. Naam. Meskipun kita kuat, tetap disunahkan bertopang dengan kedua tangan. Jamaah rahimakumullah, tadi kenapa saya selalu panjang? Allah, panjang amat Ustaz. Karena memang tuntunan yang seperti itu. Dan dalam sholat sebisa mungkin jangan ada satu ruang pun yang kosong dari zikir. Kalau saya Allahu Akbar gitu doang, berarti ya waktu saya berdiri ada yang kosong dari zikir. Syekh Nawawi Banten itu mengatakan jangan ada satupun, begitu juga Imam Ghazali, jangan ada satupun ruang, satupun waktu dalam sholat yang lepas atau kosong dari zikir. Karenanya kalau waktunya perpindahan rukun panjang dari sujud ke berdiri misalnya, atau dari berdiri ke sujud pertama, kalau waktunya panjang, maka supaya kita mengisi terus
itu gerakan dengan zikir, maka panjangkanlah takbir intiqalnya. Allahu Akbar. Dari sujud mau berdiri, karena ada duduk di antara dua sujud, karena ada duduk istirahat, Allahu Akbar, panjang agak. Atau dari tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah, ada panjang karena kita bangun dan bertopang dulu dengan dua tangan, kemudian dari duduk kepada berdiri memang agak panjang, maka panjangkanlah takbirnya. Li'alla takhluwa sholatu min dzikrin, kata Syanawi Banten, agar sholat tidak ada satupun ruang dalam sholat itu yang lepas atau yang kosong dari zikir, supaya kita panjang Allahu Akbar. Jadi bagusnya seperti itu. Pendek ya pendek boleh aja sih. Allahu Akbar. Habis Allahu Akbar bengong biasanya. Allahu Akbar. Iya, kunci di mana ya? Pendek-pendek doang. Allahu Akbar. Pengen baca Fatihah jadi kepikiran apa-apa. Dari Allahu Akbar terus kemarinnya nih yang kosong ada pikiran. Yang kosongnya ada pikiran ya kemana-mana jadinya. Karenanya diutamakan itu panjang. Kemudian kesunatan berikutnya. Kita sudah masuk sunatan tadi bertopang ya, bertopang dengan kedua tangan ketika kita berdiri dari duduk istirahat atau berdiri dari tasyahud awal. Kita masuk kepada rukun sholat lagi, rukun sholat yang ke-9. Wa tasi'uha, dan yang 9 dari arkanis sholat, tuma'ninatun fi kullin minar ruku'i was sujudaini, yaitu tuma'ninah dalam setiap ruku' dan 2 sujud, wal julusi bainahuma, dan duduk di antara 2 sujud, wal i'tidali, dan dalam i'tidal. Walau kana fi naflin, meskipun ada i'tidal dan duduk di antara 2 sujud, itu fi naflin dalam salat sunnah. Khilafan lil anwari, khilafan halnya berbeda lil anwari kepada kitab al anwar. Wa dhabituha, dan batasan dari tumakninah antastaqirra a'dhahu, bahwasannya menetap anggota badan orang yang salat, bihaitsu yanfasilu, sekiranya terpisah, man taqala ilaihi, sesuatu yang pindah orang yang salat ilaihi kepadanya, amma dari sesuatu intaqala yang pindah orang yang salat anhu darinya, dari sesuatu tersebut. Rukun salat yang berikutnya yang ke-9 yaitu tumakninah. Tumakninah dalam setiap ruku, dalam tumakninah dalam ruku, dalam 2 sujud, dalam duduk di antara 2 sujud, dan dalam i'tidal. Di sini musannif pengarang kitab Fathul Mu'in menjadikan tumakninah sebagai satu rukun tersendiri. Ada beberapa kitab, diantaranya kitab Safinatun Najah, kemudian Fathul Qorib, ini menjadikan tumakninah sebagai rukun yang berbeda pada masing-masing rukun. Contoh di kitab Safinah itu disebutkan rukun sholat berikutnya adalah i'tidal atau ruku. Kemudian rukun sholat setelah ruku adalah tumakninah dalam ruku. Rukun sholat yang ke-6 adalah i'tidal. Rukun sholat yang ke-7 adalah tumakninah dalam i'tidal. Rukun sholat yang ke-8 adalah sujud. Rukun sholat yang ke-9 tumakninah dalam sujud. Jadi ungkapan-ungkapan dalam kitab-kitab lain selain dari Fathul Mu'in itu tumakninah dijadikan satu rukun yang masing-masing dari rukun itu harus ada tumakninahnya. Rukun yang ke-11 adalah duduk di antara 2 sujud. Rukun yang ke-12 adalah tumakninah dalam duduk di antara 2 sujud. Nah, namun dalam kitab ini, dalam Fathul Mu'in, musannif menjadikan tumakninah ini sebagai satu rukun sendiri, atau satu rukun saja, enggak disebutkan berulang-ulang, satu rukun saja. Alasannya apa? Ya alasannya karena memang memang tumakninah yang dimaksud, meskipun dalam sujud, dalam ruku, dalam i'tidal,
itu tumaninah yang dimaksud adalah sama, tumaninah yang sama, yaitu satu waktu diam sejenak di mana bisa memisahkan antara rukun dengan rukun, gerakan rukun asal dengan gerakan rukun berikutnya. Nanti kita bahas. Sama halnya begini hadirin. Sujud. Kita ingat-ingat lagi. Sujud itu dalam sholat rukunnya sujud ya. Kalau disebutkan rukun sholat, kemarin itu ada rukun sholat sujud. Sujudnya tetap disebutkan satu kali sujud, meskipun sujudnya ada dua, tapi tetap disebutkan satu kali sujud. Dan kita tahu semua pengamalannya adalah 2 kali sujud. Sujud itu termasuk rukun sholat. Kita lihat di Fathul Mu'in, kemudian di kitab-kitab yang lain, itu rukun sholat yang kalau hitungannya mungkin kira-kira macam-macam sih, memang tergantung dia menghitung tumaninahnya. Kalau di Fathul Mu'in itu sujud itu termasuk dihitung sebagai rukun yang sebentar. Nah, ini dia nih. Yang berapa Ustaz dia di situ? Sujud kalau di Fathul Mu'in. Imamin udah, wa kuriha sudah 7, wasabiuha iya ke-7, wasabiuha. Nah di situ kata-katanya apa tuh di situ? Itu ibarahnya apa? As-sujudu marrotain. As-sujudu marrotain. Tidak disebutkan sujudaini, tapi as-sujudu. Pokoknya rukun sholat ya sujud gitu aja. Nah kemudian dijelaskan untuk pengamalannya sujud 2 kali. Demikian juga tumakninah. Tumakninah di sini disebutkan 1 kali saja oleh musannif. Kenapa? Karena yang dimaksud tumakninah dalam i'tidal, dalam ruku itu adalah hal yang sama. Sebagaimana tadi sujud disebutkan 1 kali, dijelaskan marrotain. Kenapa? Karena sujud adalah bentuk yang sama. Sujud pertama dan sujud yang kedua adalah bentuk yang sama. Bacaannya sama, panjangnya juga sama. Bolehnya dipanjangkan atau tidaknya, atau berapa lamanya panjang dari sujud itu juga hal yang sama. Oleh karenanya disebut sekali. Di sini tumakninah. Tumakninah ini adalah satu rukun yang disebutkan sekali di sini di kitab Fathul Mu'in. Tumakninah hukumnya wajib. Dalam sujud wajib tumakninah, dalam ruku wajib tumakninah, dalam duduk di antara 2 sujud wajib tumakninah, dalam i'tidal juga wajib tumakninah. Termasuk rukun pendek yang kemarin sempat kita bahas, yaitu duduk di antara 2 sujud dan juga i'tidal, ini wajib tumakninah. Wajib tumakninah. Apa itu tumakninah? Pokoknya tumakninah itu terpisahnya gerakan, ada pemisah antara gerakan rukun asal kepada gerakan rukun setelahnya. Bagus lagi kalau kita dengan syukuran subhanallah. Contoh yang ada tumakninahnya begini hadirin. Ini ada tumakninah antara sujud saya dengan duduk itu bisa dipisahkan dan kelihatan bentuk terpisahnya. Ya ini duduk, ya ini sujud, ini duduk, kelihatan bentuknya. Allah udah kelihatan pemisah antara duduk saya, antara sujud dengan duduk. Kemudian sujud lagi sudah kelihatan bentuknya terpisah. Itu namanya tumakninah. Bagus lagi untuk menjaga tumakninah yang kita baca. Bacaan kita Rabbi firli, kalau sujud dibaca kita subhana rabbiyal a'la. Itu pasti tumakninah. Jadi tumakninah itu adalah diam sejenak sekiranya ada pemisah antara rukun sebelumnya dengan rukun sesudahnya. Setiap ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, itu setiap semua itu wajib tumakninah. Meskipun i'tidal dan duduk di antara 2 sujud. Kenapa di sini musannif menyebutkan
walau kana fi naflin, meskipun i'tidal dan duduk di antara dua sujud dalam salat sunnah. Kalau ada goyah begini, walau kana, meskipun, ini berarti ada sesuatu atau ada qaul memang yang membolehkan dalam salat sunnah itu tidak ada tumakninah dalam i'tidal dan dalam duduk di antara dua sujud. Ini yang sempat kita bahas kemarin, sempat saya singgung. Ada qaul dalam kitab Al-Anwar di sini. Dalam kitab Al-Anwar ada qaul ulama mengatakan bahwa dalam sholat sunnah duduk di antara dua sujud dan i'tidal tidak wajib tumakninah. Tidak wajib tumakninah atau tidak wajib kelihatan terpisah. Seolah-olah kalau tidak wajib kelihatan ada pemisah, jadi benar-benar nyambung dalam sholat sunnah. Dalam sholat sunnah tidak diwajibkan i'tidal dan duduk di antara dua sujud tumakninah, tidak diwajibkan. Ini dalam kitab Al-Anwar. Nah, oleh musannif, oleh pengarang kitab Al-Mu'in, meskipun dalam sholat sunnah tetap tumakninah wajib dalam i'tidal dan dalam duduk di antara dua sujud. Gambarannya bagaimana? Begini. Ini qaul yang dalam kitab Al-Anwar di sini. Kalau kita sholat sunnah, tarawih misalnya, tarawih kan aja sebenarnya. Nah, tarawih dia i'tidalnya begini. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Duduknya sama i'tidalnya ada tumakninah enggak? Enggak ada. Seolah-olah nyambung. Saya ulangi, sujud pertama sama sujud kedua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kelihatan ada tumakninah enggak duduknya? Nggak kelihatan. Begitu juga waktu i'tidal. Dia rukunya sebiasa, rukunya pakai bacaan Subhanallahil azim. Sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar. Itu nggak ada tumakninahnya. Kalau nggak ada tumakninahnya, maka seolah-olah nggak ada i'tidalnya dan juga nggak ada duduk di antara dua sujudnya. Yang seperti ini dalam kitab Al-Anwar dibolehkan kalau sholatnya sholat sunnah. Kalau sholatnya sholat sunnah. Namun dijawab oleh kitab Al-Mu'in, meskipun dalam sholat sunnah i'tidal dan duduk di antara dua sujud tetap wajib tumakninah. Itu maksud dari goyah walau di sini. Ini adalah untuk menjawab permasalahan di mana ada satu qaul yang mengatakan bahwa dalam sholat sunnah i'tidal dan duduk di antara dua sujud itu boleh tidak tumakninah. Alhasil kalau tidak tumakninah memang nggak ada pemisah dan kelihatan nggak ada duduk, kelihatan tidak ada duduk dan kelihatan tidak ada pemisah, kelihatan tidak ada i'tidal juga. Sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu kelihatan nggak ada duduknya. Dengan demikian maka seolah-olah dalam kitab Al-Anwar itu bahwa dalam sholat sunnah memang i'tidal dan duduk di antara dua sujud itu tidak fardu dalam sholat sunnah ya, dalam sholat sunnah. Ini goyah dalam kitab yang pasti dia menyimpan rahasia maksudnya. Kalau ada walau, meskipun dalam sholat sunnah itu berarti ada pendapat lain. Dan di sini jelas disebutkan oleh musannif khilafan lil Anwar, beda dengan yang disampaikan dalam kitab Al-Anwar, bahwa dalam kitab Al-Anwar asalkan sholatnya sholat sunnah maka tumakninah dalam i'tidal tidak wajib. Asalkan sholatnya sholat sunnah maka tumakninah dalam duduk di antara dua sujud tidak wajib. Cuma dua itu doang ya. Kalau yang lainnya wajib tumakninah. Meskipun sholat sunnah wajib tumakninah. Ini yang dijelaskan dalam kitab Al-Anwar. Dan tumakninah itu
asal kelihatan pemisah aja, ada kelihatan satu bentuk dia diam, kemudian terpisah antara rukun sebelum dengan rukun sesudahnya, maka itu sudah disebut tumaninah. Ini yang dimaksud di sini, wadhabituha an tastaqirra a'dahu bihaitsu yanfasilu man taqala ilaihi amman taqala anhu. Pokoknya yang namanya tumaninah itu batasannya ada posisi tenang atau ada posisi diamnya anggota badan sekiranya kelihatan terpisah antara rukun sebelum dengan rukun sesudahnya. Diam sejenak untuk memisahkan antara rukun sebelum dengan rukun sesudahnya. Meskipun dia nggak baca, itu sudah tumaninah karena sudah memisahkan. Cuma cakapnya lagi kalau kita mau memisahkan antara rukun sesudah dengan rukun sebelum, cakapnya lagi adalah dengan bacaan-bacaan. Karena pasti kalau udah dibaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali lagi, itu udah pasti tumaninah. Kalau dibaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, itu udah pasti tumaninah. Udah pasti terpisah antara rukun sebelum dengan rukun sesudahnya. Tumaninah ini menjadi suatu yang wajib karena dia rukun, yaitu rukun salat yang ke-9. Wa ashiruha tasyahhudun akhirun, dan rukun salat yang ke-10 adalah tasyahud akhir. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.